Selamat pagi Pak Bintang dan teman-teman. Pada kesempatan ini kami dari kelompok Structure Engineering akan mempresentasikan mengenai urutan aktivitas dan metode konstruksi pada proyek pembangunan rumah tinggal Bapak Antoni. Untuk pertama, kami akan memperlihatkan urutan aktivitas pada Microsoft Project. Jadi bisa dilihat kami membuat aktivitas ini yang merupakan hasil breakdown dari paket-paket pekerjaan pada Bill of Quantity. Level 0-nya atau yang merupakan proyek summary-tasnya yaitu proyek pembangunan rumah tinggal Bapak Antoni. Namun di sini durasinya masih belum benar karena kami belum melakukan perhitungan untuk durasi. Di sini paket-paket pekerjaannya berdasarkan Bill of Quantity, yaitu ada pekerjaan pendahuluan, struktur bawah, struktur atas dan atap, arsitektur, dan MEP. Di sini kami akan memperlihatkan dari ini level 1-nya, lalu ke level 2-nya itu bisa dilihat dari pekerjaan pendahuluan, ada pekerjaan perencanaan dan persiapan, struktur bawah ada pekerjaan tanah, urukan pembesian bekisting beton, untuk struktur atas dan atap ada pekerjaan pembesian, bekisting, dan beton, sampai ke pekerjaan MEP nanti ada pekerjaan plumbing dan mechanical electrical. Sebagai contoh, kami akan menjelaskan beberapa hubungan keterkaitan antar aktivitas. Jadi, kita lihat di sini, aktivitasnya itu ada di level 4. Untuk pekerjaan pendahuluan, tadi kan ada pekerjaan perencanaan dan persiapan. Yang pertama, di pekerjaan perencanaan ini, aktivitas pertama itu adalah pembuatan gambar kerja, struktur, arsitektur, dan MEP. Maka kita lihat bahwa di sini belum ada predecessor-nya atau pekerjaan pendahulunya. Dan aktivitas penerusnya adalah di nomor 7, yaitu pengurusan izin. Setelah itu, aktivitas penerusnya adalah aktivitas nomor 10, yaitu perekrutan dan administrasi tenaga kerja. Bisa dilihat juga di Gantt chart-nya seperti ini. Setelah pengurusan izin dan setelah perekrutan tenaga kerja, di sini perekrutan tenaga kerja dan pengadaan P3K dan K3 ini dilakukan secara bersamaan. Maka bisa dilihat hubungannya adalah SS atau start to start. Setelah sudah dilakukan perekrutan tenaga kerja, sudah ada tenaga kerja, pasti baru bisa membersihkan lahan dan pembangunan gudang. Setelah itu dipasang patok area dan bopeng. Kalau kita lihat di sini Gantt chart-nya, setelah pemasangan patok area dan bopeng, akan lanjut ke pekerjaan struktur bawah, yaitu aktivitas pertamanya adalah galian tanah untuk pondasi telapak. Setelah dilakukan galian tanah untuk pondasi telapak, ada pekerjaan urukan, Gantt chart-nya seperti ini. Setelah sudah melakukan urukan, baru dilakukan pekerjaan pembesian, dimulai dari penulangan pondasi. Pada proyek ini, pondasinya itu hanya ada satu tipe, akan tapi posisinya aja yang berbeda, ada di tengah, tepi, dan sudut, tapi di sini aktivitasnya dipecah menjadi 3. Tapi kami asumsi bahwa ketiganya ini dimulai secara bersamaan. Maka hubungannya adalah start to start tiga-tiganya, dimulai secara bersamaan. Setelah penulangan pondasi, baru dilakukan bekisting pondasi, dan chart-nya seperti ini. Setelah bekisting pondasi, baru dilakukan pengecoran pondasi. Nah, karena untuk pengecoran beton akan ada waktu tunggu untuk perkerasan beton, maka di sini kami asumsi untuk menambahkan lag sebanyak 7 hari, selama 7 hari. Maka kalau dilihat di sini akan ada lag. Setelah lag, baru dilanjutkan dengan penulangan untuk slough. Seterusnya penulangan slough, bekisting slough, sampai ke pengecoran slough yang akan ada lag lagi. Lalu contoh selanjutnya adalah untuk struktur atas dan atap. Di sini hubungan aktivitasnya mirip dengan struktur bawah. Secara garis besar ada pekerjaan pembesian, bekisting, baru pengecoran. Di sini Gantt chart-nya. Dan urutan pengerjaannya itu dimulai dari kolom. Jadi di sini penulangan kolom lantai 1,
baru bekisting kolom, setelah itu baru pengecoran kolom. Dan sama seperti di pondasi, setelah pengecoran kolom akan ada, kita tambahkan lag selama 7 hari, ini baru asumsi. Lalu setelah pengecoran kolom selesai, akan dilanjutkan ke penulangan balok, lalu bekisting balok, dan seterusnya sampai ke plat lantai di lantai 2 ini. Nah, di sini ketergantungan aktivitas ini tidak terbatas hanya pada paket pekerjaannya. Kembali ke level 1 dulu. Sebagai contoh, aktivitas di struktur bawah juga ada yang bergantung pada aktivitas di pekerjaan MEP. Di sini kita lihat pekerjaan MEP, ada instalasi pipa air bersih dan air kotor. Perlu dikerjakan sebelum pengecoran lantai. Jadi baris 153 di sini bisa dilihat 137, nomor 37. Maka kalau kita lihat di aktivitas 37 ini dilakukan setelah penulangan plat lantai. Jadi sebelum dicor plat lantainya harus dipasang pipanya dulu. Nah, setelah itu ada juga keterkaitan pada pekerjaan arsitektur. Contohnya, kita bisa lihat di sini. Setelah pekerjaan bata ringan, pemasangan dinding bata ringan itu nggak langsung di plaster dan aci, karena akan dikerjakan pekerjaan pintu dan jendela dulu. Pekerjaan kusen pintu, jendela, pemasangan pintu dan jendela. Setelah itu juga ada kaitannya dengan MEP. Jadi di instalasi listrik ini dilakukan sebelum plaster dan acian. Setelah itu baru dilanjutkan dengan pekerjaan plaster dan acian. Maka di sini kita bisa lihat predesesornya adalah 168. Tadi kan 168 itu adalah pemasangan saklar. Jadi pemasangan saklar ini setelah instalasi diagram wiring. Habis itu pasang saklar baru di plaster dan aci. Sekian penjelasan mengenai sequencing activities-nya, dan sekarang kami akan memperlihatkan atribut dari aktivitas-aktivitas pada proyek ini. Atribut aktivitas. Atribut aktivitas merupakan deskripsi tambahan atas aktivitas yang berupa berbagai komponen yang terkait. Yang pertama ada atribut aktivitas pekerjaan pendahuluan. Poin-poin yang dirincikan pada atribut aktivitas adalah ID yang merupakan kode untuk setiap pekerjaan atau aktivitas, activity merupakan paket pekerjaan yang dikerjakan, description merupakan deskripsi dari paket pekerjaan, deliverables sesuatu yang dihasilkan dari aktivitas yang dilakukan, reference nomor gambar yang dijadikan sebagai acuan, specification merupakan rencana mutu, predecessor merupakan aktivitas pendahulu, dan suksesor merupakan aktivitas penerus. Selanjutnya, untuk contoh pekerjaan pendahuluan, ID atau kode 1.A.1.1. Activity atau aktivitasnya adalah gambar SAMEP. SAMEP itu merupakan gambar struktur arsitektur dan MEP. Deskripsinya untuk gambar struktur adalah gambar denah dan detail pondasi, sloof, kolom, balok, dan plat lantai. Untuk gambar arsitek, ada gambar denah lantai dan atap, gambar tampak dan potongan, gambar denah kusen, lantai, dan plafon. Dan untuk gambar MEP, memuat gambar denah instalasi pambling dan denah instalasi wiring. Untuk deliverables-nya adalah desain, gambar kerja, struktur, arsitektur, dan MEP. Reference-nya tidak ada. Specification-nya adalah pembuatan gambar-gambar kerja beserta spesifikasi dan standar yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan proyek.
Predesesornya tidak ada, dan suksesornya adalah aktivitas ketujuh. Atribut aktivitas struktur bawah. Berikut merupakan aktivitas struktur bawah. Untuk contoh pekerjaan struktur bawah, ID atau kode 2.A.1.1. Aktivitasnya adalah galian tanah pondasi telapak. Deskripsinya adalah penggalian tanah untuk pembuatan pondasi telapak. Deliverables atau yang dihasilkan adalah pondasi telapak. Reference atau nomor gambar acuan adalah ST004. Dan untuk spesifikasinya, galian tanah untuk struktur bawah termasuk pembuangan material hasil galian sesuai dengan petunjuk project manager. Untuk predesesornya 14 dan suksesornya 25. Yang ketiga merupakan atribut aktivitas struktur atas dan atap. Untuk contoh pekerjaan struktur atas dan atap adalah ID atau kode 3.A.1.1. Activity atau aktivitasnya adalah penulangan kolom lantai 1. Deskripsi atau description-nya merupakan pekerjaan merakit tulangan besi kolom lantai 1. Deliverables atau yang dihasilkan adalah tulangan kolom lantai 1. Untuk reference atau nomor gambar acuannya adalah ST005. Untuk spesifikasinya, pengadaan material fabrikasi dan pemasangan besi beton sesuai spesifikasi mutu BTJP 24 polos dan BJTD 40 ulir. Predesesornya 54 fs plus 7 days dan suksesornya 70. Yang keempat merupakan atribut aktivitas pekerjaan arsitektur. Contoh pekerjaan arsitektur, ID atau kode 4.A.1.1. Aktivitasnya adalah pemasangan dinding bata ringan bagian dinding luar. Deskripsinya atau description merupakan pemasangan dinding bata ringan untuk dinding bagian luar. Deliverables atau yang dihasilkan adalah dinding luar. Reference atau nomor gambar acuan adalah AR001 dan AR005. Untuk spesifikasinya adalah pasangan dinding bata ringan produk Hebel dipasang sesuai dengan gambar dan spesifikasi. Predesesor adalah aktivitas 99 dan suksesor adalah aktivitas 114, 118, dan 164. Yang terakhir merupakan atribut aktivitas MEP. MEP merupakan Mechanical, Electrical, and Plumbing. Untuk contoh pekerjaan MEP, ID atau kode 5.A.1.1. Aktivitas atau activity-nya adalah instalasi pipa air bersih diameter 3/4 inci. Untuk deskripsinya, instalasi pipa air bersih berukuran 3/4 inci. Deliverables atau yang dihasilkan adalah pipa air bersih. Reference atau nomor gambar acuannya adalah AR020 dan AR021. Untuk spesifikasinya, pipa air bersih dipasang sesuai dengan gambar dan dengan ukuran pipa 3/4 inci. Predesesornya di aktivitas 34. Metode konstruksi merupakan bagian yang sangat penting dalam proyek konstruksi yang berguna mendapatkan tujuan dari proyek dengan metode yang tepat, praktis, cepat, dan aman. Selanjutnya ada saat layout plan. Saat layout plan kelompok kami ini tidak begitu kompleks karena yang dipakai ini proyeknya rumah 2 lantai dengan alat beratnya dump truck saja. Dimulai dari kiri atas, kemudian ada dump truck, pembuangan material, tempat sampah, fabrikasi material, gudang material, los kerja, parkir kendaraan, scaffold, listrik, dan gudang sementara. Ini juga ada akses jalannya. Selanjutnya, pekerjaan pendahuluan yang dimulai dari pembuatan gambar kerja. Kemudian ada persetujuan pengajuan gambar kerja dan metode kerja. Jika tidak disetujui, maka harus adanya revisi pembuatan gambar kerja sampai disetujui pengajuan gambar kerja dan metode pekerjaan. Selanjutnya, ada pengurusan izin ke daerah setempat. Lalu, berikut adalah aspek yang cukup penting, yaitu persiapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Selanjutnya baru
adanya perekrutan dan administrasi tenaga kerja, pembersihan lahan area konstruksi, pembangunan gudang bahan dan mas kerja, dan pemasangan patok area dan bopeng. Selanjutnya, pekerjaan struktur bawah yang dimulai dari galian tanah, kemudian melakukan pengurukan kembali tanah yang sudah digali, lalu pengadaan material, fabrikasi, pemasangan besi beton dengan mutu BJTP 24 polos dan BJTD 40 lift. Selanjutnya pemasangan bagesting, lalu pengecoran beton ready mix mutu K300. Selanjutnya pekerjaan struktur atas dan atap yang dimulai dari pekerjaan beton non mutu beton K300, pengadaan material, fabrikasi, pembesian, dan pemasangan bagesting. Selanjutnya pekerjaan arsitektur dimulai dari pemasangan pintu dan jendela, merapikan permukaan beton dengan acian mortar, pemasangan keramik, pemasangan rangka holo, pemasangan plafon papan gipsun, pemasangan plafon parquet, pemasangan bata ringan, diplester lalu diaci, pemasangan keramik, pemasangan batu sikat, lalu diplester aci lagi menggunakan Porsgrid, pemasangan dak atap beton. Yang terakhir ini pekerjaan MEP, ada instalasi air bersih, air kotor, air bekas, air hujan, instalasi listrik, instalasi saklar dan slot kontak, dan pemasangan lampu. Selanjutnya ini adalah alat berat yang kami gunakan, yaitu dump truck dengan spesifikasi ukuran luar 3600 x 2000 x 800 mm dan ukuran dalam 3500 x 1900 x 300 mm, subframe-nya WNP 140, mainframe-nya WNP 120, cross member-nya WNP 10, plat lantainya milestone 4.0 mm, plat panel atau dindingnya milestone 3.0 mm, tulangan panel WNP 10, model hidrolik dan Suzuki KRN 146, gear pump-nya KPL 55. Selanjutnya ini adalah alat bantu yang kami gunakan dengan spesifikasi TP mesin White Carnation, power 2,4 HP, beratnya 83 kg, impact force-nya 10,7 kN, jumping stroke 47-50 mm, tangki bahan bakarnya 4,2 liter, ukuran besarnya 330 x 320 mm.